karena kau aneh, udah iri. Itu dia. Kalau nggak sor jangan tengok, udah gitu aja. Ya, jadi belajarlah membatasi tengok-tengok. Ini kan lagi musim orang nih ngange-ngange kita. Beli kereta baru dia ditawafkannya kereta di depan rumah. Balik keliling dia. Main geber pula itu. Suka awak bilang, "Om, kereta baru ya, Om." Hehehe, iya. Baru berhenti dia tawaf. Pertanyaannya Anda iri nggak? Definisi ganti, kan saya bilang tadi. Selama definisinya benar, keadaannya pasti benar. Begini definisinya. Ini saya kasih tawaran aja. Mau pakai, pakai. Kalau nggak, lupakan aja ya. Yang tidak pernah kita miliki, tak pernah jadi beban sama kita. Bisa nggak itu definisi? Jangan definisinya kenapa dia bisa miliki, saya nggak miliki. Jangan itu. Kalau itu definisinya, bawaan kita sewot aja dalam hidup. Bapak Ibu nih, bapak-bapak, ini saya saranin sama bapak ya. Mudah-mudahan bapak terima saran saya. Kalau bapak-bapak belum punya mobil Alphard, kau mobil Alphard, tidak usah dibayar pajaknya, nggak usah Pak. Mahal loh bayar. Mobil Alphard sekarang 10-15 juta pajaknya. Sepakat ya? Kalau mobilnya nggak ada, nggak usah dibayar pajaknya. Sepakat? Bagus. Kalau cuma punya kereta Mio, bayar pajak kereta Mio aja. Dan normal itu. Paham maksudnya apa? Kalau bapak tidak punya mobil Alphard, tidak ada beban membayar pajak mobil, itu maksudnya. Tapi kan gestur berpikir kita bukan gitu. Kenapa dia punya, saya nggak? Pelan-pelan pikirlah yang saya bilang itu. Itu di dalam Minhajul Abidin ada. Rakus kepada ilmu itu adalah buah an-nur, nur. Tapi rakus dan tomak kepada harta itu adalah aniaya syaitan, bujukan syaitan, bujukan syaitan. Tergantung Anda saja mau pilih mana. Udah gitu. Makanya menurut saya kekayaan yang hakiki itu ya sederhana. Tergantung kita aja mendefinisinya. Gimana lah Ustaz? Saya masih mendapati pertanyaan yang begini loh dalam mengaji. Ustaz, ini ibu-ibu nih, makanya kan kalau pengajian mama-mama pertanyaannya unpredictable. Kadang-kadang nggak pernah dipikirkan ya. Ada beratnya kalau mengasuh pengajian mama-mama. Ada mama-mama sekarang kan? Nggak ada. Apa kita gosip ya mama-mama? Apa? Ustaz, mana lebih banyak? Pahala puasa Senin Kamis atau pahala puasa Ayyamul Bid? Begitu pertanyaan. Kan saya kepo lah, mau tahu lah kan. Kenapa rupanya Bu? Saya bilang lah, enggak, maksudnya gini Ustaz, kalau lebih banyaknya Ayyamul Bid, saya nggak usah Senin Kamis, saya Ayyamul Bid aja. Saya bilang, kalau aku malaikat kupiting leher ibu. Berarti kan masih cari. Itu dia. Padahal kan Allah sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Oke, ini penutup lah ya. Sedikit lagi karena makanan udah ada. Nanti kalau panas harganya 3.000, kalau dingin 5.000. Gini. Ada orang datang ke rumah kita, kawan Bang, CS. Bang, awak ke rumah ya? Oke, masih ada jambu Bang. Kebetulan di belakang rumah kita ada pohon jambu berhektar-hektar. Ada, minta ya, datang dia diambil 3 kilo pulang. 3 hari lagi datang, Bang aku ke rumah ya, ambil jambu ya. Udah 5 kali nih, gitu-gitu aja. Dan 6 kali dia telepon, Bang aku mau ke rumah. Datanglah, awang di rumah. Sekalian ambil jambu ya, udah habis jambu. Mama, udah habis pula ya Bang. Iya, udah nggak jadi aku datang ya Bang. Datanglah kau. Capek loh Bang, 2 jam ke rumah Bang, jauh loh Bang. Jambu abang pun udah habis. Nantilah kalau jambu bubu aku datang lagi ya. Gimana nih, mau kita racun nggak orang? Sor nggak kita dengan orang itu? Nggak sor kan? Kita aja sesama manusia nggak suka kalau ada orang datang punya kepentingan aja kepada kita. Variabel mukhlisin sebenarnya kita minati. Kalau kita berminat ikhlas orang kepada kita, kenapa kita nggak ikhlas kepada Tuhan? Itu logikanya. Selesai. Kalau mau pakai logika makro, selesai, sederhana aja. Kalau kau belum mati, rezekimu masih ada, selesai. Maka jangan takut kau kehilangan rezeki. Tidak ada rezeki yang tertukar. Itu doktrin makro namanya. Yang nggak bisa kau ganggu-ganggu. Paham? Jadi jangan ngoyong kali jadi orang. Kau cicil orang ngoyong. Gak pernah mabuk tapi jalannya mereng aja.
buka pesantren di sini. Kalau mau bicara tentang eksklusivisme, kurang dari eksklusivisme. Kenapa beliau mau? Saya yakin mungkin beliau punya variabel tersendiri yang nggak kita punya. Orang kan dia bilang, Jokali ya, Jokali. Kenapa dia mau? Tanya sama dia. Kalau dia nggak bisa jawab, tanya kepada ruhnya. Selesai. Hati-hati loh Pak. Kalau orang punya pilihan yang sama, berarti kita sama semuanya. Kalau ada di antara orang yang ramai itu punya pilihan yang berbeda, tanya sama dia kenapa pilihannya berbeda. Karena membedakan diri dari orang banyak itu bukan sesuatu yang mudah Pak. Bukan sesuatu yang hati-hati. Seperti bagaimana para nabi membedakan dirinya dengan syahwat keduniaan orang-orang yang ada di sekeliling. Itu kan Abu Jahal CS kan nawari sama Muhammad. Muhammad ginilah, damai-damai aja lah kita. Aku suntuk kali nih engkau. Anak cencen bawa ajaran baru, udah damai-damai aja lah. Sesekali kami ikut agama kau, sesekali kau ikut agama kau. Apapun yang kosor komunikasi apa, duit apa, aman itu mama, tenang kau. Cocok kau rasa? Turunlah ayat, kul ya ayyuhal. Jelas, Allah nggak suka. Kata Allah, jangan berdiskusi tentang dunia sama yang bukan memiliki dunia. Salah itu mama. Kalau si Abu Jahal CS ngajak kau ber-CS tentang dunia, aku pemiliknya kata Allah. Makanya kan pada ayat itu ayat yang sangat strict. La, pakai la nafiz, la a'budu, ma ta'budu. Sampai di finishing lakum ad-din. Kenapa tidak ada Islam? Itu kalau dalam gestur filsafat kita analisis. Karena ad-din itu bicara kolektivitas atau universalitas. Bukan hanya agama yang nggak boleh ditukar, mindset pun nggak boleh ditukar. Begitu dia. Kalau mau all in one, sempurna. Nah penutup lah ya, udah ngantuk tengok semua ini. Jadi, enggak, saya memang harus cepat. Karena saya besok subuh harus di Siantar ya Pak. Izinkan saya istirahat. Saya belum pulang dari subuh ini Pak. Hampir saya diusir sama istri saya. Nah, istri saya nggak tahu kalau diusirnya kan saya bisa cari yang baru ya. Maaf, itu Cece, jangan bilang sama istri saya ya. Karena laki-laki nggak pernah ada yang takut sama istrinya. Cuma sendiri? Enggak, semua laki-laki nggak pernah takut sama istrinya. Cuma kebetulan istri sering kelihatan menakutkan. Udah lah ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Tastafi ini berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Jadi kalau guru saya bilang rutin globally active. Itu kira-kira gini. Anda boleh bercita-cita tinggi, tapi gerakannya harus locally. Kerjai yang bisa Anda kerjai. Merawat kajian ini boleh saja kita anggap tidak eksklusif, tapi suasana batinnya bisa eksklusif. Yang paling payah itu mempertahankan. Untuk memunculkan itu jauh lebih mudah. Saran saya, Tastafi nggak boleh hilang. Teruslah berwujud. Mulai dari 100 orang, mungkin bisa naik, boleh jadi ada surutnya. Tapi apapun keadaannya tidak boleh hilang. Karena ini kajian yang boleh saja tidak semua orang memilikinya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mohon izin kita langsung doa boleh ya. Doa ya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.